Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Pada sehat. Sudah sarapan semua? Pastinya sudah. Biar apa? Biar belajarnya bagus. Baik. Pada hari ini pelajaran apa yang akan kita bahas? Yaitu pendidikan kewarganegaraan. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Oke, Cahaya Zahra Anggrani, Novita Cahyani, Andi Lesmana, Muhammad Rizki, Iskandar Jelani. Oke, baik. Jadi yang hadir pada mata kuliah hari ini ada 25 orang dan yang tidak hadir ada 5 orang. Baik, nanti Cahaya tanyain ke teman-teman kamu kenapa tidak hadir, apa alasannya. Dan nanti bilang juga kepada mereka alangkah baiknya kalau misalkan ada halangan atau apa untuk memberikan surat izin terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun mata kuliah yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan. Tentunya kalian mungkin sudah tidak asing lagi mendengar mata kuliah tersebut ya, karena di bangku SD kalian pasti sudah mempelajari apa itu pendidikan kewarganegaraan. Ya, jadi di sini kita akan bahas tentang pendidikan kewarganegaraan, yaitu mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara, ibarat sebuah bangunan. Tanpa pondasi yang kuat, tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Sama halnya dengan ketika kita membuat sebuah rumah, tanpa adanya dibarengi dengan tiang-tiang atau atap atau semisal jendela atau pintu, maka rumah tersebut tidak akan berdiri dengan sempurna. Oleh karena itu, dasar negara sebagai pondasi harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara berdiri. Ketua BPUPKI Dr. Andes Rajiman Wedyo Diningrat pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh, ada yang tahu, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kemudian, pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pri kebangsaan. Yang kedua, pri kemanusiaan. Yang ketiga, pri ketuhanan. Yang keempat, pri kerakyatan. Dan yang terakhir yaitu kesejahteraan sosial. Jadi di sini ada 5 yang diusulkan oleh Muhammad Yamin. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin.
yang keempat musyawarah, dan yang kelima yaitu keadilan rakyat. Dan itulah usulan yang dikemukakan oleh Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Usulannya berbentuk filosofis Grundlag atau Weltanschauung. Filosofis Grundlag atau Weltanschauung adalah fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya mendirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Negara Indonesia yang kekal abadi itu dasarnya adalah Pancasila. Rumusan dasar negara yang diusulkan olehnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pre-kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancadharma. Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno dengan anggota terdiri atas Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo Kartohadikusumo, Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Andos Muhammad Hatta. Baik, itulah panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota. Sesudah sidang Cusangin, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokkaido. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggota sebagai berikut. Yang pertama ada Insinyur Soekarno sebagai ketua. Selanjutnya Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Maramis, Ahmad Sobarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Joko Sarjoso, yaitu golongan Islam, yang bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah anak-anak, itulah 5 rumusan dasar negara yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara.
Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Lalu bagaimana dampaknya terhadap keberadaan BPUPKI? Setelah menyelesaikan tugas BPUPKI dibubarkan, dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebut PPKI atau Dokuritsu Jumbi Inkai. Untuk keperluan membentuk PPKI tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Andos Lajiman-Wedjodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikin di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Setelah kembali ke tanah air, pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang, sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga yaitu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Baik, itulah pelajaran kita hari ini tentang mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, cukup pelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.